Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah ya. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini? Wah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa ya. Ya, terima kasih ya Aprilia Sita. Anak-anak, sekarang Ibu Dinda akan presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Jangan lupa untuk menyalakan kameranya. Lisbela Anissa. Alhamdulillah. Gimana Bella kabarnya? Alhamdulillah ya. Aprilia Sita Devi Saraswati. Sehat? Indah Safitri. Indah. Oh, mungkin ini Indah kendala sinyal ya. Tapi ini ada di Google Meet. Selanjutnya Dwitia Nurul Melan. Alhamdulillah. Ya, anak-anak, tadi semua anak-anak yang Ibu sayangi, walau sekarang kita belajar secara online atau daring, namun Ibu harap anak-anak tetap semangat untuk belajar meraih cita-cita. Tetap di rumah saja sesuai anjuran pemerintah dan mematuhi protokol kesehatan. Dengan memakai masker, jaga jarak, dan juga memakai hand sanitizer. Anak-anak, di sini ada yang suka makan nasi goreng. Wah, favorit ya. Tahu cara membuatnya? Oh iya. Pasti kalau membuat makanan pasti ada langkah-langkahnya ya. Nah, tentunya dalam pembuatannya itu ada alat-alat, bahan-bahan yang perlu disiapkan. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan itu sering disebut dengan apa? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Sudah tahu gambarannya? Yang ya, betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tag prosedur. Anak-anak, mari kita simak penjelasan materi tag prosedur melalui PPT yang akan Ibu bagikan ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tag prosedur. Nah, langkah pembelajaran tag prosedur itu ada 4. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tag prosedur, pengertian, ciri umum, dan jenis tag prosedur. Yang kedua yaitu menyimpulkan tag prosedur. Nah, kita kemarin sudah belajar itu ya. Sekarang, hari ini kita akan mempelajari mengenai menelaah struktur dan aspek kebahasaan tag prosedur. Lalu esok kita akan mempelajari tentang menyajikan data rangkaian ke dalam bentuk tag prosedur. Nah, anak-anak, KD pembelajaran pada hari ini yaitu KD 3.6
yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner, khas daerah, membuat cindera mata, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Nah, pada pembelajaran hari ini mempunyai tujuan. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan struktur teks prosedur. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan aspek kaidah kebahasaan teks prosedur. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan langkah-langkah membuat teks prosedur. Nah, kita ulas kembali ya. Pengertian teks prosedur itu kemarin yaitu tentang teks yang berisi tahapan atau langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Nah, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama ada tujuan. Pengantar umum sebagai penanda apa yang dibuat atau dilakukan serta motivasi dalam melakukannya. Yang kedua ada alat dan bahan. Berisi mengenai alat dan bahan yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Kemudian 3 langkah-langkah. Berisi langkah-langkah dalam melakukan sesuatu dengan urut dan bertahap. Yang keempat yaitu penutup, berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Jadi strukturnya ada 4, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga penutup. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu tujuan. Aprilia Sita bisa dibacakan tujuannya? Ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama Aprilia. Nah, itu tadi adalah pengertian dari tujuan-tujuan yang harus ada dalam teks prosedur dan begitu juga contohnya. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan itu ada alat dan bahan yang ditulis untuk prosedur membuat sesuatu. Dan alat dan bahan ditulis secara rinci. Contohnya, 1 kilo tepung terigu, 4 sendok makan mentega, atau kadang itu ada yang 4 mili air seperti itu ya, itu alat dan bahan. Yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah. Yang pertama inti dari teks prosedur. Yang kedua, langkah-langkah berisi tahapan kegiatan atau urutan kronologis yang lucu. Contohnya seperti ini. Disajikan dalam 2 bentuk ya. Langkah-langkah itu disajikan dalam 2 bentuk. Yang pertama, dalam bentuk menggunakan uraian paragraf. Menggunakan kata pertama, kedua, ketiga. Langkah-langkah ya. Itu yang pertama, uraian paragraf. Yang pertama, kita masukkan air ke dalam panci. Kedua, kita masak air itu seperti itu. Dan kemudian yang kedua yaitu dalam penomoran. Penomorannya urutannya yaitu 1 sampai ke bawah ya. Seperti misal 1, nyalakan api. 2, berisi masukkan air ke dalam panci, tapi pakai penomoran bukan paragraf. Nah, penggunaan kata hubung pada langkah-langkah itu yang pertama ada 3, yaitu menyatakan waktu. Menyatakan waktu itu seperti kemudian, ketika, sebelum, sementara, sesudah itu. Lalu untuk menyatakan tujuan itu
seperti supaya, untuk, agar, untuk mencapai hasil terbaik, panggang dengan api kecil sekitar 10 menit itu menyatakan tujuan. Langkah ya, kata penghubung seperti langkah untuk menyatakan tujuan. Yang dia itu menyatakan urutan. Urutan itu ya pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Lalu dalam langkah-langkah itu ada penggunaan kalimat perintah, saran, larangan dalam langkah-langkah. Perintah itu seperti ini, lakukan itu, memerintah ya. Lalu dengan saran, untuk mencapai hasil terbaik sebaiknya lakukan ini. Itu adalah kalimat perintah yang menunjukkan saran. Kemudian peringatan, hindari, jangan lakukan seperti hindari memasak kue dengan api besar. Lalu untuk konjungsi, kata sambung, urutan, langkah-langkah. Yang pertama, kedua, kemudian berikutnya. Lalu untuk memberi batasan digunakan konjungsi, sampai, hingga. Jadi kita harus pakai batasan kalau ingin memberikan penjelasan. Kemudian terdapat pelesapan. Pelesapan ini mengurangi kata yang terulang-ulang ya. Kemudian penutup, bisa dibacakan Dwiti ya. Ya, baik. Terima kasih Dwiti ya. Nah, anak-anak, contoh penutup itu seperti ini. Ternyata mudah membuat masakan tradisional yang satu ini. Kue lezat, siap dinikmati. Terus, tidak serumit yang kita bayangkan ya, ternyata mudah bukan menjaga kesehatan sambil bekerja. Dengan senam ringan, hidup sehat tetap bisa diusahakan di tengah pekerjaan yang padat. Jadi intinya contoh penutup itu juga memberikan seperti motivasi kalau menunjukkan kalau kita membuat teks prosedur itu tidak sulit begitu. Nah, anak-anak itu tadi adalah pembahasan mengenai struktur teks prosedur. Di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi teks prosedur. Oh, ada. Oke, yang udah paham, terima kasih. Yang belum paham, bisa menanyakan sama Ibu. Silakan. Yang bagian, oh ya, tadi itu pelesapan, itu kata yang tidak perlu diucapkan berulang seperti ini. Masukkan tempe ke dalam wajan. Tempe yang sudah dimasukkan ke dalam wajan dinyalakan apinya menggunakan api kecil. Tempe yang sudah digoreng ditiriskan. Jadi jangan menggunakan kata tempe yang terlalu berulang-ulang seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai struktur? Oh, cukup ya. Sekarang Ibu akan lanjut mengenai kebahasaan teks prosedur. Nah, aspek kebahasaan teks prosedur itu ada 7. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah. Penggunaan bentuk pasif untuk proses. Penggunaan kriteria atau batasan. Penggunaan kata, keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Lalu, yang kelima, menggunakan kalimat saran atau larangan. Selanjutnya, menggunakan kata penghubung, pelesapan, kata acuan. Yang terakhir yaitu menggunakan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah itu mengandung makna memerintah
atau meminta seseorang melakukan sesuatu dengan prosedur. Contohnya, larutkan 250 gram tepung terigu dengan 600 ml air. Kemudian penggunaan bentuk pasif. Bentuk pasif ditandai dengan kata yang berkedudukan, predikat menggunakan imbuhan di, ter, kean. Contoh ya, yang kata aktif. Anda sebaiknya menggunakan tombol keyboard dengan lembut. Yang pasifnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Ya, jadi bukan kalau aktif itu menekan, kalau pasifnya itu ditekan. Selanjutnya penggunaan kriteria atau batasan. Yang tanpa batasan itu seperti angkat kaki kanan. Kemudian dengan batasan angkat kaki kanan setinggi lutut. Lalu menggunakan kalimat saran atau larangan. Kalimat larangan ditandai dengan penolakan. Contohnya, jangan lupa cuci hingga bersih bahan yang telah disiapkan. Selanjutnya menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Kata hubung atau konjungsi digunakan untuk memperjelas maksud kalimat sehingga tidak tumpang tindih dengan petunjuk yang lain. Contoh, kata hubung. Kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini. Selanjutnya, pelesapan. Pelesapan itu adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebut sebelumnya. Contohnya pada kalimat pertama, potong tempe berbentuk dadu. Kalimat kedua, masukkan potongan tempe yang berbentuk dadu ke dalam tepung. Ini tidak boleh ya, ini boleh sebenarnya, tapi lebih baik kita lesapkan saja karena untuk menghemat kalimatnya ya. Contoh pelesapannya seperti ini. Potong tempe berbentuk dadu, kemudian masukkan ke dalam tepung. Bisa dipahami ya? Selanjutnya yaitu kata acuan. Kata acuan itu ganti, digunakan untuk membuat kalimat menjadi efektif. Contohnya, potong tempe berbentuk dadu, kemudian masukkan ke dalam adonan tepung. Goreng potongan tempe yang sudah dilumuri tepung dalam minyak panas. Petunjuk nomor 2 ini tidak efektif, maka dilakukan perbaikan dengan menggunakan kata acuan. Seperti ini, goreng tempe tersebut dalam minyak panas. Tempe tersebut merujuk pada potongan tempe yang sudah dilumuri tepung. Kemudian, menggunakan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Akhiran i, taburi roti yang sudah masak dengan keju parut. Lumuri, loyang dengan mentega. Taburi, lumuri, olesi, akhiran i. Kemudian akhiran kan, taburkan keju parut pada roti yang sudah matang. Lumurkan mentega pada loyang. Kemudian penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Keterangan cara yaitu menambahkan keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi dengan dan secara. Contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. Bunyikan secara serentak. Ini kan cara ya, cara. Bungkuslah adonan dengan rapat itu cara gitu kan. Kemudian keterangan tujuan. Menambahkan informasi tujuan untuk, supaya, dan agar. Contohnya, gunakan panci anti lengket untuk menggoreng. Ini kan tujuan supaya nanti ketika menggoreng itu tidak lengket. Kemudian keterangan akibat. Hingga, sehingga, menjadi, dan sebagainya. Contoh, goreng adonan hingga kecoklatan. Kemudian keterangan alat. Menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Misalnya, contohnya, lukis kain dengan menggunakan canting. Alat ya, jadi menggunakan canting, itu alat. Lalu keterangan derajat atau kuantitas. Menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contoh, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Ulangi gerakan selama 3 kali. Ya, jadi memberikan keterangan kuantitas, bentuk cara atau dengan nomor gitu ya. Selama 2 kali, selama 3 kali, seperti itu. Nah, anak-anak tadi adalah penjelasan mengenai materi aspek kebahasaan. Semuanya sudah paham?
Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, ini Ibu akan membagikan soal dan akan Ibu beri waktu selama 5 menit untuk mengerjakan soal itu melalui Google Form. Ini ini nanti pertanyaannya itu sudah ada penjelasan tadi. Jadi nanti kalau anak-anak menyimak pasti anak-anak bisa mengerjakan ya. Ibu beri waktu 5 menit. Soalnya sudah Ibu kirim, sudah dibuka semuanya. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik. Nah, anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kita akan membahas soal-soal yang telah Ibu berikan tadi ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, soalnya ada sebutkan struktur teks prosedur. Nah, tadi sudah kita pelajari sebelumnya ya, yaitu ada tujuan, bahan dan alat, langkah, dan penutup. Ya, tadi jawabannya teman-teman apa? Ayo, nanti yang salah berarti tadi tidak memperhatikan ya. Nah, selanjutnya yang kedua, langkah dalam teks prosedur disajikan dalam dua bentuk. Sebutkan. Ayo, yang bisa jawab tadi. Yang mau menjawab langkah dalam teks prosedur, eh, Indah atau siapa? Indah. Nah, anak-anak langkah dalam teks prosedur itu ada dua tadi ya, sudah Ibu sebutkan. Oh ya, silakan. Baik, betul sekali ya. Nah, selanjutnya ini nomor selanjutnya ya. Bentar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu penggunaan kata penghubung menyatakan waktu. Misalnya, ada yang bisa. Ya, silakan Indah. Ya, betul sekali Indah. Terima kasih Indah. Tadi berarti memperhatikan ya. Nah, anak-anak selanjutnya yang akan kita bahas soal selanjutnya. Penggunaan kata penghubung menyatakan urutan. Kalau tadi yang dibacakan Indah itu keterangan waktu ya. Kalau urutan itu jawabannya pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sekian. Lalu nomor selanjutnya, nomor 5. Cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan nah, merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata yang lain, sinonim, atau ucapan selamat, atau memotivasi orang untuk melakukan.
Ucapan selamat menikmati keindahan, kenyamanan, kelezatan, hasil kegiatan yang dilakukan. Ayo tadi dicek ya jawabannya kalian benar atau mendekati benar atau salah. Nah, selanjutnya, kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta disebut apa? Sudah jelas ya, kalimat memerintah. Jadi itu termasuk kalimat perintah. Nah, ini pasti kalian benar semua ini. Nah, selanjutnya, ciri-ciri kalimat perintah adalah ada yang bisa jawab di sini? Silahkan Dwiti ya. Ya, terima kasih Dwiti ya. Benar sekali ya, ciri-ciri kalimat perintah itu ada 4 ya. Intonasi, diakhiri dengan tanda baca seru, lalu menggunakan pola inverse, dan menggunakan partikel lah atau kan. Terima kasih ya. Selanjutnya, yaitu variasi judul pada teks prosedur berupa variasinya itu ada cara membuat dan cara melakukan ya. Variasi judulnya tuh cara membuat, contoh, cara membuat kue lapis. Kalau cara melakukan, cara memasang tamper gelas di handphone seperti itu. Sudah bisa membedakan cara membuat dan cara melakukan ya. Nah, soal berikutnya, bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur berupa, nah, yang ada 3, berupa daftar atau rincian, berupa paragraf, atau berupa teks prosedur. Misalnya, prosedur melakukan sesuatu atau tidak diperlukan bahan atau alat. Nah, ini nanti anak-anak jawabannya benar atau salah nih ya. Selanjutnya yang terakhir, langkah dengan urutan yang benar berupa tahapan yang sistematif. Jadi kalau anak-anak membuat teks prosedur, dengan langkah-langkah yang benar itu harus sistematif ya. Harus diingat-ingat. Nah, nanti ayo siapa yang salah berapa, yang benar berapa ya. Nanti nilainya sudah muncul sendiri di Google Form tersebut. Dan nanti Ibu akan rekap nilainya. Nah, anak-anak, sudah selesai mengenai tentang diskusi pembelajaran hari ini. Selanjutnya yaitu kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya, anak-anak. Yang pertama, struktur teks prosedur. Ada 4 ya tadi, bagian pendahuluan, pernyataan tujuan. Pada bagian ini penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan. Ketiga, langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, yang kedua, kaidah kebahasaan teks prosedur, yakni tadi ya ada penggunaan kalimat perintah, ada penggunaan bentuk pasif untuk proses, penggunaan kriteria atau batasan, terus menggunakan kalimat saran atau larangan, penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur, lalu ada kata keterangan, ada konjungsi temporal. Selanjutnya, yang nomor 3 yaitu menulis teks prosedur dengan menyusun kerangka. Ada judul, pengantar yang menyatakan tujuan penulis, bahan atau alat untuk melaksanakan sesuatu prosedur, dan langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Nah, tadi adalah rangkuman pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita refleksi ya anak-anak ya. Manfaat setelah mempelajari teks prosedur. Yang pertama, mengetahui struktur teks prosedur. Semuanya sudah mengetahui ya struktur teks prosedur tadi? Ya, alhamdulillah. Lalu udah mengetahui kaidah kebahasaan yang digunakan tadi yang udah Ibu sampaikan banyak sekali dan sudah kalian jawab? Nah, yang betulnya itu menulis teks prosedur sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, anak-anak
Pembelajaran mengenai struktur teks prosedur dan aspek kebahasaan sudah selesai. Kalian sudah mengerjakan soal, sudah berdiskusi bersama. Tentunya kalian sudah paham ya dan dapat menerapkan untuk menelaah struktur dan aspek kebahasaan. Nah, Ibu ada tugas untuk dikerjakan di rumah. Lalu besok akan kita bahas di pertemuan minggu selanjutnya. Tugasnya akan Ibu kirim melalui WhatsApp group. Nah, tugasnya itu kalian pertama mengamati video tentang teks prosedur bebas, lalu kalian menelaah strukturnya ya. Yang pertama, apa yang di mana itu judulnya, tujuannya yang mana, langkah-langkahnya yang gimana, alat bahannya mana, nanti ditunjukkan ya. Lalu yang kedua, tugasnya yaitu kalian membuat nanti aspek kebahasaannya. Jadi nanti kalian buat kolomnya nanti ada kalian tulis dulu aspek kebahasaan tadi ada 7 apa saja, keterangan apa saja tadi. Kemudian kalian masukkan ada nggak di situ keterangan cara? Ada mana kalimat keterangan cara? Oh, seperti menggunakan canting. Oh, berarti itu keterangan cara gitu ya. Jadi kita menelaah struktur juga menelaah aspek kebahasaan. Kalau nanti Ibu akan mengirimkan PPT yang telah dipelajari pada hari ini dan nanti kalian bisa menerapkan untuk mengerjakan tugasnya. Jadi tugasnya ada dua ya anak-anak. Yang pertama kalian mengamati video untuk menelaah strukturnya. Yang kedua yaitu kalian mengamati video yang berbeda ya dengan menelaah aspek kebahasaannya. Harus lengkap ya. Semisal Bu di videonya ini tidak ada menggunakan kata penghubung atau pelesapan, ya tidak usah diisi, dikosongi saja kolomnya, tetapi semua harus dituliskan terlebih dahulu aspek-aspek kebahasaan yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Nah, anak-anak, itu tugasnya akan kita bahas untuk minggu depan. Alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai. Nah, anak-anak ingat pesan Ibu ya. Kalian di masa pandemi seperti ini, jangan lupa menjaga kesehatan ya. Menjaga pola makan, 4 sehat 5 sempurna. Jangan berpergian jauh-jauh, jangan mudik ya. Dan selalu memakai masker ketika keluar rumah ya. Pokoknya harus memakai masker dan juga menggunakan hand sanitizer ketika kalian sudah menyentuh sesuatu ketika di luar ya, karena kita benar-benar harus berhati-hati ya. Kemudian anak-anak jangan lupa sering mencuci tangan kalau ketika sudah berpergian atau hendak berpergian. Nah, jangan lupa jaga jarak, jangan berdekat-dekatan ya. Nah, anak-anak, cukup itu penjelasan materi pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah kita semua diberikan kelancaran. Dan jangan lupa mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan minggu depan. Dan langsung akan Ibu bahas minggu depan. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai cara menyajikan teks prosedur. Nanti setelah kita menelaah struktur dan menelaah aspek, nanti kita akan membahasnya. Setelah kita bahas, kita akan mempelajari menyajikan. Gimana sih menyajikan sebuah teks prosedur itu dengan langkah-langkah yang benar, dengan struktur yang benar, dengan kaidah yang benar, ya. Dan jangan lupa pesan Ibu tadi, jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, ya. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Ya, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.